sunan mahjurah fi istiqbal maulud. Sunan mahjurah, sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan atau banyak dilupakan ketika menyambut kehadiran anak, menyambut kelahiran anak. Ya. Baik, yang pertama adalah ada yang tahu Pak, ketika anak lahir apa sunnahnya? Mengazankan. Al-adzan fi udhunil maulud liyakuna awal ma yasma'uhu nida ila Allah. Mengazankan di telinga bayi. Ya, mengazankan di telinga bayi agar apa Pak? Yang pertama kali didengar oleh si bayi ini apa? Iya, suara azan. Panggilan kepada Allah. Baik, dalilnya adalah an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi, dari Ubaidillah bin Abu Rafi' dari ayahnya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah bis-shalah. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengazankan siapa Pak? Hasan bin Ali, cucunya, ketika Fatimah melahirkan, ya, Hasan bin Ali. Beliau mengazankan sebagaimana azan salat. Nah, ini sunnah. Masalahnya suaminya atau bapaknya ini gak bisa azan gimana? Diwakilkan boleh Pak? Diwakilkan? Boleh ya. Masalahnya sekarang kadang kelahirannya apa? Kelahiran nggak boleh dulu ketemu kan Pak, kadang ya. Iya Pak ya. Kalau kasusnya apa? Operasi Pak ya. Ya. Ini masalah. Baik. Berikutnya adalah yang kedua, ikhtiyarul ismul hasan. Ikhtiyarul ismil hasan, memilihkan nama yang baik. Ya, nama yang baik. Nama yang bagus, bukan nama sembarang nama nih Pak ya. Ya, jadi kalau sekarang kan ikut tren lah ya, apalagi zaman sekarang nih, namanya susah dibaca. Ya, mau ke Eropa-Eropaan gitu ya, ke barat-baratan Pak. Ya. Atau ya terkadang juga ini ada sisi baiknya, sekarang ini gampang orang mengakses nama, cari nama sendiri kadang Pak ya. Pilih nama sendiri. Kalau dulu kan orang mau sakral sekali mau nyari nama anak itu datang dulu ke kiai, ke ustaz ya, minta nama kan gitu. Sekarang orang tinggal cari aja di internet. Dan gak tanggung-tanggung 3 nama sekaligus diambil gitu Pak. Ya, ini tradisi Indonesia, tradisi di kita atau beberapa negara. Padahal kalau di Arab itu cuma cukup 1 nama Pak. Tradisi Arab, nama Abdullah saja, Hasan saja gitu. Nama keduanya itu ayahnya. Nama ketiga itu berarti apa? Kakeknya, gitu Pak. Misalkan kadang ya namanya double, Muhammad Ali, ya, gitu kalau di absen. Berarti nama dia Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama kakeknya Ali, ya. Ahmad Ibrahim Mahmud misalkan, berarti nama dia Ahmad, ayahnya Ibrahim. Kalau kita 3 langsung main bolong ya. Ya, Ismail Yusuf Ibrahim, gitu. Ismail Yusuf Ibrahim. Muhammad Ismail apa kan seperti itu ya. Ya boleh saja. Ya, yang masalah adalah terkadang mohon maaf karena keterbatasan. Kita khususnya keterbatasan dan ini terjadi dengan kawan saya sendiri. Ya, asal ambil dari Al-Qur'an. Padahal artinya adalah gak bagus gitu ya. Oh, ini cari kayaknya enak jadi nama di Quran ini gitu ya. Mujrimin. Kawan saya ada namanya ya, belakangnya mujrimin. Padahal arti mujrimin adalah apa? Orang yang berbuat dosa. Iya. Lawannya apa? Ya mujrimin kan harusnya kan muhsinin, orang yang berbuat baik. Ya, kalau mujrimin orang yang berbuat dosa. Dia nggak sengaja, pasti kalau tahu nggak bakal kan gitu. Tapi kan ada di Quran itu Pak ya. Mujrimin gitu. Ini bagus sih gitu. Diambillah namanya itu. Ada seperti itu ya. Artinya ya perlu pengetahuan ya, atau konsultasi lah gitu Pak ya, konsultasi. Akhirnya diganti namanya.
muhsinin, ya. Baik, memilihkan nama, dan sebaik-baik nama adalah nama Abdullah, Abdurrahman, ya, atau nama-nama orang-orang saleh, ya, yang jelas kesolehan, nama Nabi, nama Rasul. Berarti kan paling utama siapa? Nama Nabi, ya. Kan ada bagus, Muhammad, Ismail, Ibrahim, kan, Dawud, ya. Kemudian siapa lagi? Nama-nama sahabat, sudah jelas kesolehannya, gitu, ya. Siapa nama sahabat? Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Atau nama-nama ulama yang jelas meninggalnya husnul khotimah, ya. Lalu gimana kalau sekarang kita sebagian kaum muslimin ambil namanya nama-nama orang-orang kafir, gitu, ya, yang belum jelas, khawatir jadi doa kan, Pak, ya. Boleh nggak? Ya boleh aja, gitu. Tapi yang terbaik adalah, ya, kasih nama yang baik, gitu, Pak. Siapa yang terkenal? Messi, Ronaldo, gitu, ya. Zidane, ya, Zidane. Ya, Zidane. Ada yang mengatakan Zidane, kita nggak tahu akhir hidupnya, kan, gitu, ataupun bagaimana amalnya. Yang jelas-jelas saja, Pak. Ini yang lebih baik, ya, yang baik, yang nama-nama ulama, nama-nama sahabat, nama-nama siapa? Nabi, gitu, ya. Seperti itu. Nama-nama pejuang Islam, ya. Jadi memilihkan nama yang baik. Baik, dalilnya adalah An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam wulida li lailah gulam fasammaituhu bismi Abi Ibrahim, ya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menamai anaknya, ya, salah satu anaknya, ya. Siapa namanya? Ibrahim. Karena nama Rasulullah itu kan Ibrahim, Al-Qasim, kemudian siapa, Pak? Satu lagi Abdul, ya. Baik, kemudian kata Rasulullah SAW, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama-nama yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bagus, itu siapa? Abdullah, Abdurrahman. Dia kan nama pasaran, tapi memang nama terbaik, Pak. Abdullah, Abdurrahman, ya, Abdurrahman. Wa tukrahul asma'il qabihah wal asma' allati fiha tazkiyatun lin nafs, ya. Dimakruhkan, jadi makruh hukumnya, ya, menamai nama-nama yang tidak bagus, gitu, ya. Tadi ada tokoh-tokoh orang kafir, gitu, ya. Makruh, Pak, makruh. Dan Rasulullah SAW ketika mendengar ada sahabat yang namanya buruk, Pak, mungkin dikasih orang tuanya, maka Rasul suruh ganti, gitu. Jadi ganti nama, gitu, ya. Boleh. Ada nggak syariatnya harus sembelih kambing dulu, sembelih sapi dulu, kan, gitu, ya. Ada kan, gitu. Kamu panggil saya nama yang lain belum juga seperti itu, gitu, ya. Enggak, Pak, ya. Enggak ada syariat harus. Ya, dan Rasulullah SAW itu ketika mendapatkan ada seorang masuk Islam, misalkan namanya nggak pas, Rasul kasih nama, ya, panggilan yang bagus, ya, kasih nama yang bagus. Ya, sebagaimana saudara kita yang baru masuk Islam biasanya, gitu, ya, alhamdulillah dapat nama hijrahnya, kan, gitu, ya, seperti itu. Dan itu sunnah. Ya, Rasul mengganti nama-nama sahabatnya yang tidak pas, Rasul ganti, ya. Baik, jelas, Pak, ya. Jadi memilihkan nama yang baik, ikhtiyarul ismil hasan. Berikutnya yang ketiga, al-aqiqah. Ya, disunahkan mengakikahi, ya, diakikahi seorang anak yang lahir. Ya, dan wahiyya syatani 'anil mauludi dzakar wa syat wahidah 'anil unsa. Sudah jelas, Pak, ya, aturannya, Pak, ya. Kalau laki-laki berapa ekor kambing? 2. Kalau perempuan 1. Ya, 1 ekor. Kapan disembelih, Pak, sunnahnya? Wa tudbahu yaumus sabi',
minal wiladah, disunnahkan disembelih di hari yang ke-7, Pak. Hari yang ke-7. Wa syurutuha min haitsu salamah was-sunn hiya nafs syurutul udhiyah. Kalau apa syarat sembelihannya, ya sebagaimana syarat hewan kurban, Pak. Itu dianjurkan, ya. Sebagaimana syarat hewan kurban. Baik, dan di sini tidak ada syarat, ya, artinya seorang yang sering ditanyakan apakah seorang yang mau kurban harus akikah dulu gitu ya. Tidak ada, Pak, ya. Tidak ada syarat seperti itu. Dan apakah boleh ketika seseorang belum diakikahi oleh orang tuanya diakikahi ketika sudah dewasa? Boleh, ya, boleh. Kalau memang dulu orang tuanya belum mengakikahi. Baik, dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada gulam syatani mukafiatani wa 'anil jariyah syat. Kata Rasulullah, untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1. Baik, setelah itu yang keempat, al-halq wa tasaddaq bi zinati syar fitqah. Dianjurkan untuk, ini terkadang masih belum populer, Pak, ya. Yaitu apa, Pak? Dicukur habis, Pak, rambut bayi, kemudian habis dicukur rambutnya ditimbang, Pak, ya, ditimbang, kemudian berapa timbangannya, misalkan berapa gram, Pak? 5 gram lah, kalau misalkan 5 gram, maka sedekah dengan perak seberat senilai 5 gram, ya. Kalau mau senilai emas juga boleh lagi, lebih baik, lebih mahal lagi gitu ya, kalau mampu gitu ya. Tapi minimal emas senilai apa, perak, Pak. Ya, misalkan 3 gram itu senilai 3 gram perak, gitu, Pak, ya. Yaitu apa? Memotong rambut dan mensedekahkan, ya, beratnya rambut itu senilai perak. Ya, dalilnya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulam rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Sudah mungkin sering didengar, ya, apa itu makna tergadai? Ya, di antara maknanya adalah agar seseorang anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, Pak. Salah satunya itu. Ya, tergadai juga agar anak, ya, terbebas dari gangguan syaitan, Pak. Terbebas dari gangguan syaitan, enggak terikat. Kalau belum diakikah itu masih terikat, Pak. Gitu ya, salah satu maknanya tergadai. Ya, tubahu anhu yaum as-sabi'i, disembelih di hari yang ke-7, wa yuhlaqu wa yusamma. Nah, ini jadi di hari ke-7 itu ada 3 anjuran, Pak. Pas akikah, diakikahi, kemudian dipotong rambut, kemudian diberi nama. Itu semua di hari ke-7, ya, Pak, ya, sunnahnya. Wal halqu lidzakar dunal untha. Ya, ini catatan, Pak. Yang dipotong rambutnya itu untuk anak laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya, Pak? Gimana, Pak? Laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki saja? Mana, Bu? Gimana, Pak? Dua-duanya, Pak, ya? Atau enggak dua-duanya, ya? Baik, wal halqu lidzakari dunal untha. Anjurannya adalah untuk potong rambutnya untuk yang anak laki-laki, Pak. Ya, untuk anak laki-laki. Baik, ya. Jadi wal halqu lidzakar. Dalilnya adalah fa'an 'Ali bin Abi Thalib qala atta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Hasan bi syat. Ya, Rasulullah SAW mengakikahi Hasan itu dengan, ini boleh, Pak, kalau misalkan cukup dengan 1 juga yang laki-laki boleh, Pak. Kasusnya misalkan gimana kalau saya sanggup akikahnya anak laki-laki ini 1 kambing saja, boleh nggak, Pak? Sah nggak? Sah nggak, Pak? Dicicil? Harus? Enggak, harus dicicil, Pak. Sah 1 aja cukup.
Bagi yang jadi bukan syarat dua itu Pak, tapi afdal. Ya Pak ya, bagi yang nggak mampu, cukup punya satu aja maka itu boleh. Ya, itu. Ya boleh. Dan Rasulullah SAW ini ketika mengakikahi Hasan ya dengan satu waqal ya Fatimah ihtiki ra'sah wa tasaddiqi bi zinati sya'ri fiddah. Rasul menyuruh Fatimah untuk mencukur habis rambutnya Hasan, kemudian mensedekahkan ya senilai perak ya, timbangan rambutnya itu. Baik, jelas Pak ya? Berikutnya yang kelima, at-tahnik wa du'a bil barakah. Ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan juga, yang terkadang terlalaikan, yaitu sunnah tahnik. Tahu Pak ya tahnik? Atau ada yang belum tahu apa itu tahnik Pak? Iya, masyaallah. Barakallahu fiik ya. Wa tahnik madhu tamrah summa yadullu ya biha hankil maulud. Yaitu dengan mengunyah tamar Pak? Kurma. Jadi kita orang tuanya atau mungkin oleh orang yang kita hormati, orang kita ya segani ya ustadz atau kiai ya minta taknik untuk anak kita, jadi dikunyah kurma itu, kemudian ya diambil hasil kunyahnya, kemudian ditaruh di langit-langit apa mulut si A. Jangan kurmanya langsung dijerit ya, dasar belum bisa kunyah ya. Jadi ya, dan nggak semua harus satu kurma, enggak Pak, berapa aja, ambil sedikit biar anak ini terasa gitu ya Pak ya. Banyak hikmahnya ternyata ya, secara medis juga gitu Pak ya, pasti ada hikmahnya. Setiap sunnah pasti ada hikmahnya. Dan ini kan kadang terlalaikan, terlupakan kan Pak ya, sunnah tahnik ini gitu ya. Kalau ingat paling akikahnya aja ya, potong rambut kadang aduh nggak tega gitu ya. Ya mau sunat hari ke-7 nggak tega. Sunnahnya sunat juga gitu Pak, masih kecil, masih bayi itu hari ke-7 boleh sunat, dikhitan. Kadang kita gitu Pak ya, nggak tega, padahal sunnah boleh, silakan, pasti ada hikmahnya itu. Kadang perasaan mengalahkan itu gitu Pak ya. Baik ya, jadi sunnah tahnik dan mendoakan keberkahan ya. Baik, dan ini adalah Nabi Musa qala wulida li ghulam ya, kata Abu Musa lahir ya untukku seorang anak, artinya ya istrinya Abu Musa ini lahir ya seorang anak laki-laki. Fa ataitu bihin nabi fasammahu Ibrahim, maka aku mendatangi Nabi dan beliau menamainya Ibrahim, jadi yang ngasih nama Rasulullah. Fahannakahu bitamrah wa da'alahu bil barakah wa dafa'ahu ilayya. Lalu kata Abu Musa, Rasul mentahnik dengan satu kurma, kemudian mendoakan keberkahan ya, mendoakan keberkahan. Nah ini juga bagi kita yang mendoakan teman kita, saudara kita kelahiran anaknya, maka ya doakan keberkahan Pak. Barakallahu fil maulud ya, atau burikalaka fil maulud, itu juga bisa. Baik, kemudian ya ini sunnah yang tadi sedikit saya singgung, sunnah yang banyak ditinggalkan, bahkan banyak ya. Kenapa saya banyak? Yang mereka banyak. Khitan di hari yang keberapa? 7. Ada yang sini Pak? Kenapa saya bilang banyak ya? Karena mungkin hampir ini ya. Gimana Pak pengalaman anak-anaknya, ada yang kita hari ke-7 yang punya anak cowok? Nggak ada Pak ya? Baik, anaknya gimana itu? Kadang sampai usia SD pun ya belum khitan ya. Ya ini banyak ditinggalkan, yaitu khitan dan khitan hari ke-7. An Ibnu Abbas qal sab'atun minas sunnah fis sabi yaumus sabi'. Ada 7 sunnah bagi seorang anak di hari ke-7 Pak ya. Wa dzikra minha yusamma wa yakhtan ya, dan disebutkan diantaranya adalah diberi nama dan dikhitan Pak. Tapi nggak tahu dokter terima nggak Pak kalau sunat hari ke-7 Pak?
Ya, terima nggak Pak? Ya, saya belum pengalaman karena anak saya perempuan. Ya, anak perempuan nggak terima sama bidan ya sekarang ya. Ya, nggak tahu gimana Pak? Ada pengalaman? Iya, iya harus dikasih pencerahan kayaknya. Di kampung ya Pak ya. Iya, memang ada adanya sunnah di hari ke-7 Pak. Ya. Wa an Jabir qala an Rasulullah 'an al-Hasan wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Ya sunnah kalau mau apa ininya dalilnya Rasulullah SAW itu mengkhitan Hasan dan Husain di hari ke-7. Ya. Mengakikahi, memotong ininya kemudian memberi namanya. Baik, berikutnya yang ke-7. Yang ke-7, nah ini juga sunnah yang banyak ditinggalkan. Mohon maaf bagi yang nggak punya anak. Ya ini kan tadi bagi yang punya anak. Bagi yang nggak punya anak itu sunnah diberi nama julukan, Pak, panggilan yang dinisbahkan kepada seseorang gitu ya, walaupun bukan anaknya. Paham nggak saya Pak? Ada seorang ibu nggak punya anak, maka boleh diberikan julukan misalkan Ummu Abdillah misalkan. Ummu Muhammad, ya walaupun kan kadang siapa anaknya Muhammad dia nggak punya anak kan gitu ya, tapi boleh Pak, itu sunnah. Kan kadang ya belum ini ya, belum familiar Pak ya, tapi itu sunnah. Ada yang tahu dalilnya Pak? Siapa? Aisyah itu punya anak nggak punya. Ya, an Aisyah annaha qalat lin Nabi. Aisyah bertanya kepada Nabi, berkata, "Ya Rasulullah, kullu nisaika laha kunyah ghairi." Ya Rasulullah, semua istriku itu punya julukan, punya panggilan, kecuali saya, kata Aisyah. Faqala laha Rasulullah, maka Rasul mengatakan kepadanya, ya Rasul mengatakan, "Iktani anti Ummu Abdillah." Ya, aku panggil engkau, aku berikan kamu panggilan julukan Ummu Abdillah. Jadi Aisyah itu panggilannya, kunyahnya siapa? Ummu Abdillah. Tapi bukan berarti anaknya namanya siapa? Abdillah. Ya, Rasulullah SAW. Dan ini jadi sunnah. Ini jadi dalil kalau ya seorang perempuan ini juga ibu-ibu ya, Bu, bagi yang nggak punya anak, mungkin temannya, saudara, tetangganya atau apa, boleh bahkan sunnah punya nama panggilan dinisbahkan kepada ya misalkan nama seseorang gitu ya. Yusuf misalkan, Ummu Yusuf atau yang lain. Fakana yuqallahu Ummu Abdillah hatta matat wa lam talid qat. Sehingga setelah itu dikatakan artinya Aisyah itu dijuluki, ya dipanggil dengan panggilan Ummu Abdillah hatta matat, sampai meninggal. Walam talid qat, walaupun beliau tidak pernah lahiran, ya, tidak pernah melahirkan anak, ya. Tapi Aisyah dipanggil siapa? Ummu Abdillah, ya. Ini sunnah. Jadi kadzalika min sunnah at-takanni liman lahu walad, ya. Sehingga sunnah bagi laki-laki juga seperti itu. Berarti kalau laki-laki diganti aja ummu jadi siapa? Abu Abdillah, Abu Muhammad, Abu siapa? Abu Ibrahim misalkan, ya. Seperti itu. Baik ya, itu jadi sunnahnya kunyah ya bagi yang tidak punya anak. Baik, mudah-mudahan bermanfaat itu ya poin-poin ya tentang sunnah mahjurah listiqbal maulud, ya sunnah-sunnah ketika kehadiran atau kelahiran seorang anak.